Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuqallimul qulub wal absar. Manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyakfilahum bidzalika dzunub wa yukaffiru anhumus sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bidzalika dzawq wa yarfa'u lahum darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan baik secara lahiriah maupun batin. Dan nikmat yang sangat luar biasa adalah sewaktu kita mampu menghirup udara segar pada pagi hari ini, sehingga mampu kita rasakan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu mengantarkan kita untuk sadar akan begitu pentingnya bersyukur dengan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang mukmin, yang profesional, agar mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan profesional. Seperti sebuah pekerjaan, bahwa sewaktu kita diperintahkan dihadapkan sebuah permasalahan hidup, tentunya itu adalah ujian bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang yang beriman, yang profesional selama hidup di dunia. Dia terus mengikuti apa yang Allah inginkan. Yang pertama, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal hardi haunan. Orang-orang yang senantiasa membuat dirinya memiliki sifat kasih sayang. Hamba-hamba yang beriman itu memiliki sifat kasih sayang. Bukan hanya sesama manusia, tetapi makhluk-makhluk yang lain itu pun adalah apa yang Allah ciptakan untuk bisa kita sayangi. Yang kedua adalah orang yang beriman apabila mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan tawadduh. Tidak ada sifat kesombongan, tidak ada sifat angkuh. Penyakit-penyakit hati inilah yang terkadang mampu mengantarkan kita jauh kepada Allah. Apalagi sombong adalah penyakit yang sangat dibenci oleh Allah, karena dialah yang maha sombong. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyaman. Setelah dia berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan tawaddu. Maka dia yang kedua adalah wa idza qatabahumul jahilun qalu salaman. Apabila berkata, mereka senantiasa selalu mengambil sebuah kalimat yang mengandung kebaikan, keselamatan. Orang beriman kalau dicaci, maka dia tidak membalas caci, tetapi dia membalas penuh dengan kalimat yang baik, sopan santun, yang tidak mampu membuat saudaranya tersinggung, karena orang beriman menjaga perasaan saudaranya. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyaman. Hamba yang naik tengah malam sewaktu banyak manusia dalam keadaan tertidur. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali lagi. Bagaimana kita dihadapkan sebuah ujian hidup, sehingga bagaimana kita mampu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menjadi orang yang beriman, yang pertama adalah memiliki sifat kasih sayang. Yang kedua, berjalan di muka bumi ini, di dunia ini dalam keadaan tawadduh, dalam keadaan rendah hati. Bukan berarti rendah diri, merendahkan diri di hadapan manusia, tetapi punya sebuah penghargaan
punya sebuah penghormatan bahwa kita manusia dihadapkan bagaimana saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Adalah orang-orang yang senantiasa naik sujud di hadapan Allah di tengah malam. Sewaktu begitu banyak manusia dalam keadaan tertidur, tapi kita mampu untuk bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapannya, meminta pertolongan, memohon keselamatan agar senantiasa diberikan solusi jalan keluar setiap permasalahan. Tidaklah kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hampir 80% bahkan lebih kehidupannya adalah masalah. Jangankan kebaikan yang terkadang dicaci, bahkan sewaktu kita melakukan sebuah kebaikan, terkadang banyak orang tidak untuk mengikuti. Karena kehidupan dunia adalah permasalahan hidup. Maka untuk menghadapinya, perlu memohon kepada Allah. Di tengah malam, kita mendekat, memohon kepadanya. Mungkin kita harus menangis, merengek untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena simbol kebahagiaan, sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat, hidayahnya, petunjuknya kepada kita sehingga menjadi orang yang beriman. Yang keempat adalah apabila sewaktu kita sudah berada dalam keadaan kondisi beriman kepada Allah, maka janganlah pernah kita keluarkan iman itu hanya dengan harta, hanya dengan kedudukan, hanya dengan pangkat atau lain dan sebagainya yang mampu menghilangkan iman kita di dalam hati kita. Apalagi sekarang begitu banyak bermunculan hanya dengan harta dia mampu menjual imannya, menjual agamanya. Padahal dia tahu bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita akan diantarkan oleh Allah mendapat tempat kemuliaan berupa surga. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat sadidhum qaluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, sesungguhnya orang yang beriman itu akan diberikan sebuah tempat berupa surga, di mana surga itu ada air yang mengalir di dalamnya yang tidak pernah dia lihat dengan kasat mata. Talik bahkan acini, dia tidak pernah lihat. Tetapi apa yang dia yakinkan bahwa dia akan berada di tempat itu. Karena dia tahu dunia ini ada sesaat tempat sehingga kita punya prinsip bahwa dunia adalah jembatan untuk menuju akhirat di tempat yang sesungguhnya, kampung halaman kita. Mudah-mudahan seluruh jamaah pemirsa Net TV yang kami muliakan, ini menjadi inspirasi buat kita agar senantiasa terus melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan. Ya, setelah ini kita akan kembali pada selanjutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV was yang kami hormati, yang kami muliakan, kita sudah berada di ujung akhir acara. Jadi saya akan memberikan sebuah kesimpulan bagaimana menjadi seorang mukmin yang profesional. Ya, Allah berikan kita pekerjaan, itu adalah sebuah nikmat. Maka untuk mensyukuri pekerjaan itu, maka kita harus menjadi orang yang beriman, yang profesional. Yang pertama, tumbuhkanlah rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada saudara-saudara kita, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, tumbuhan, hewan. Karena semua itu adalah sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menebarkan rasa kasih sayang. Yang kedua adalah berjalanlah di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu. Janganlah ada sifat kesombongan di dalam diri kita, sifat angku, katakburu, atau sifat-sifat dengki, riya, semua penyakit hati itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khama man dassaha. Di dalam diri manusia Allah tanamkan dua. Ya, yang pertama adalah fujur, penyakit hati, yang kedua adalah takwa. Jika hati didominasi dengan fujur, maka itulah terkadang kita terus melakukan keburukan. Tetapi kalau takwa,
maka kebaikan akan terus menyertai kita. Dan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugilah yang mengotori jiwa itu. Yang ketiga, walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyaman. Beribadahlah kepada Allah di tengah malam sewaktu banyak yang tertidur. Karena waktu tengah malam sepertiga malam adalah waktu mustajab. Ya, seluruh para malaikat turun di pertengahan akhir malam. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah turun di pertengahan malam untuk mengabulkan doa-doa hamba di tengah malam itu. Yang lagi ada masalah, ingin memohon ampun kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dan solusinya. Karena Allah menginginkan hamba yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah senantiasa memperbanyak ingat kepada Allah, agar kita terus diingat Allah. Wadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada aku ingat kepadamu. Janganlah berbuat kufur, dan bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbanyaklah kita menghubungkan hubungan silaturahim, menghubungkan persaudaraan kita, sehingga insya Allah nanti hidup ini akan dihasil dengan kebahagiaan. Karena kita membutuhkan bantuan orang lain, Allah yang gerakkan semua. Jamaah pemirsa Net TV yang kami muliakan, inilah kesimpulan yang saya sempat memberikan semua kepada pemirsa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.